suatu kebetulan. Jadi itulah jalan yang tersirat, ya sahabat beriman ya. Itulah harus kita berjalan, artinya menuju jalan yang tersirat tadi. Jalan yang tersirat apa? Saya ulangi lagi, yaitu jangan kita merasa berilmu, jangan kita merasa yang memberi, pokoknya matikan diri kita, karena semua adalah miliknya, yaitu kodratnya, iradatnya, kalamnya, hayatnya, samarnya, basarnya, ilmu, gadasnya, semua adalah miliknya Allah. Jadi kita itu memang tidak ada sahabat beriman ya, tidak ada sama sekali. Yang ada ini ya dia yang dari yang tidak kelihatan tadi menjadi ada. Makanya kalau kita mengatakan aku, itu kita sudah merasa ada sahabat. Hanya Allah yang mampu mengatakan aku, yaitu yang seperti dikatakan hu, ya hu itu aku atau keakuanku, hu Allah, atau Allah itu aku atau keakuanku sendiri. Tidak ada susahnya sahabat beriman. Allah memberikan kita kelonggaran. Allah akan menjabarkan, bukan kita. Itu amalia sahabat beriman. Ya, kadang-kadang ada yang mengatakan kalau orang yang mengenal Allah itu, harus diinjak dulu dengan ujian, harus dipontang-panting dengan ujian. Itu salah. Allah itu maha kasih dan sayang. Allah maha mendengar. Allah pokoknya maha sayang kepada umat. Siapa yang berjalan-jalan, saya akan bukakan pintu hidayah baginya. Saya akan mudahkan pintu hidayah baginya untuk menuju ke jalan. Ujian itu dari kita sahabat beriman. Apa mungkin selama ini kita pernah menanam benihnya ujian, ya, menanam benihnya karma sehingga kita merasakan saat ini sahabat beriman ya. Makanya ujian apa yang terjadi kepada diri kita, mungkin musibah atau bagaimana, itu adalah perbuatanmu sendiri atau benih-benih mungkin yang kamu pernah tanam di masa lalumu sehingga kamu panen di masa sekarang. Kenapa? Kita yakin kepada Allah bahwa Allah itu maha kasih sayang. Jadi tidak seharusnya kita harus dipotong-panting ya. Pokoknya nggak ada istilah kayak gitu, nggak ada sahabat beriman. Tapi itu adalah bahasa-bahasa amalia. Kalau kita menuju ya menuju ke jalan Allah, menuju kita terapkan. Kalau kita memang seorang muslim, kita terapkan sekarang. Apa ujiannya? Ujiannya hanya bagaimana kita memerangi keakuan diri kita ini. Makanya kalau kita memerangi keakuan kita ini, Allah itu mendoakan kita sahabat beriman ya. Allah itu mendoakan kita. Ya. Mendoakan kita biar Allah itu menjadi, artinya biar Allah itu tetap menjadi Tuhan bagi kita. Dia mendoakan kita untuk kita mempertahankan keakuan Allah itu pada diri kita, bukan keakuan kita. Makanya Allah itu mendoakan kita terus bagi mereka yang ingin menempuh di jalan yang lurus tadi. Makanya yang kita harus lawan itu adalah ini, kepala kita ini sahabat beriman. Makanya buruk itu kakinya, kepalanya manusia, badannya kan hewan. Ya jangan sampai kita diliputi oleh sifat keakuan diri yaitu hewan. Kalau kita sudah hewan, otomatis kepala kita ini akan hewan. Tapi bagaimana kalau kepala kita ini manusia? Kita jadikan seluruh tubuh kita ini adalah manusia. Makanya orang itu kenapa ada namanya manusia? Karena manusia itu adalah nama paling istimewa buat Allah. Ya. Ada orang, tapi orang itu ada namanya yaitu manusia. Lepas itu ada namanya lagi. Karena kita diistimewakan, yaitu kita digelar sebagai manusia atau amanu atau pembawa amanah, ya, pembawa amanahnya Allah. Allah nggak percaya kepada pohon, Allah nggak percaya kepada binatang atau jin atau iblis, hanya Allah percaya kepada manusia untuk membawa amanahnya. Untuk apa? Untuk di alam semesta. Biar apa alam semesta? Biar terang dengan cahaya apa yang kita sampaikan. Apa cahaya yang terang? Yaitu kesadaran para manusia. Makanya Nabi Muhammad diutus, ya kalau kita menuju hakikatnya, untuk meluruskan akhlak-akhlak manusia. Itulah dia membawa amanah-amanahnya Allah, dia membawa cahaya-cahayanya Allah untuk menyadarkan manusia. Sahabat beriman ya. Kalau sudah tidak ada yang sadar di alam semesta ini, terjadilah kiamat. Kenapa? Ya, artinya sudah tidak ada lagi yang bersifat
kesadaran tunggal, tidak ada lagi yang bersifat kesadaran Tuhan. Jadi hancurlah, ada macam-macam perang agama lah, ya kerusuhan lah. Kenapa? Udah nggak ada yang sadar dah. Nah, kalau udah nggak ada yang sadar, hancurlah manusia itu sendiri. Kalau sudah hancur ya bagaimana? Udah hancur dah. Jadi kalau kita mengatakan alam dunia ini hancur, ya itu tidak bisa juga, karena tidak ada yang bisa pernah melihat bahwa dunia ini pernah hancur, nggak ada. Karena dari zaman azali sebelum Adam ada, ya itu sudah ada kehidupan di masa lalu. Yang sebelum Adam diadakan, itu sudah ada kehidupan masa lalu. Cuma kita ini mungkin pernah di restart kayak HP, kembali ke pengaturan awal. Nah, itulah dunia. Itulah yang dikatakan kiamat. Bukan kiamat digulung-gulungkan dunia ini hancur, enggak. Tapi kalau kita menuju hakikat, kiamat itu sesungguhnya adalah kebangkitan kesadaran manusia menuju dalam kesadaran tunggal. Itu yang dikatakan kiam atau bangkit. Apa yang kita hancurkan dalam diri kita, yaitu sifat gunung. Apa yang kita lipat-lipat, yaitu sifat langit, sifat menjulang, sifat merasa di atas. Nah, itu yang kita artinya hancurkan di dalam diri kita. Ya. Sifat laut, ya. Apa sifat laut? Seakan-akan ilmu saya ini pokoknya kayak gimana. Kita belah, kita bentangkan. Tapi ilmu saya seluas lautan ini, artinya bagaimana orang-orang yang mampu memahaminya, artinya ilmu saya ini untuk menyadarkan orang lain, bukan untuk diri saya sendiri. Kita belah lautan ini, sifat mengumpulkan apa? Sifat mengumpulkan ilmu itu. Baru kita apa? Sudah kita belah, terbelah lautan, baru kita masukkan orang-orang yang mengikuti kita. Artinya kita menyampaikan ilmu kita ini kepada orang-orang yang ingin sadar ke jalannya Allah. Terserah kita, ada yang mau kejar dari belakang, terserah kita, tapi Allah Maha tahu. Ya. Mereka akan ditutup dengan ilmu-ilmu kita, yaitu lautan tadi. Mereka akan tenggelam dalam ilmu kita, mereka akan terguncang dengan ilmu kita, mereka akan tersiksa dengan kebenaran kita. Kebenaran itu hanya Allah, artinya hanyalah Allah semata di situ. Karena apa? Ilmu itu adalah Allah itu sendiri. Jadi yang hancur itu bukan dunia. Dunia ini surganya Allah, surganya Muhammad. Makanya kalau orang yang masih bersifat zahir, masih bersifat Muhammad, nikmati sekarang. Karena nikmati itu akan mati juga. Tapi ingat kata Allah, ya, berjalanlah di jalan, artinya bagaimana kamu berjalan di atas jalan. Makanya kita ini diturunkan sebagai pembawa amanahnya. Untuk apa? Senantiasa menerangi alam semesta. Kalau kamu mau jadikan neraka, ya terserah. Kalau kamu mau jadikan surga, ya terserah. Kamu jadikan akhirat, ya terserah. Semua apa yang artinya, yang kata-kata dari sebenarnya artinya artinya terdapat hakikat, sahabat berimannya, terdapat kebenaran, hakikat-hakikat di sebalik apa yang dikatakan tentang kiasan. Makanya orang yang berhakikat itu sebenarnya, ya itu dia mengambil apa yang ada di syariat, ya. Nah, itu dia berhakikat. Makanya nggak bisa tuh syariat, hakikat, marifat. Kenapa? Yang dikaji itu dari syariat itu sendiri. Walaupun kita sudah marifat, tetap akan kembali kepada syariat. Makanya tidak bisa kita meninggalkan syariat, karena dia artinya di situ potensinya adalah hukum bagi umat Islam, atau suatu peraturan bagi umat Islam. Tidak bisa kita keluar dari lingkaran syariat itu sendiri. Seperti apa lingkaran hukum dalam syariat? Yaitu sholat. Umat Muslim harus sholat. Walaupun kita sudah tinggi marifat kita, hakikat kita, tetap harus sholat. Walaupun kita sudah memiliki sholat doim, tapi tidak seharusnya kita menggugurkan sholat 5 waktu. Harus puasa, ya, harus zakat. Nah, itu tidak bisa kita keluar dari lingkaran syariat, sahabat beriman, ya. Jadi yang dikaji hakikat itu adalah dari syariat itu sendiri, dari amalia itu sendiri. Bagaimana amalia ini yang belum sampai kepada Allah, dijadikanlah ibadah. Karena kita kadang masih dalam potensi hukum di situ.
potensi perintah. Katanya syariat ini, kamu sholat, itu kewajiban, itu perintah. Masih dalam potensi perintah, masih dalam potensi hukum. Jadi bagaimana kita jadikan dia ibadah atau sampai kepada Allah, bukan lagi potensi hukum, bukan lagi potensi perintah. Berarti dia harus sampai kepada Allah. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, ya, ayyuhallazina amanu, sesungguhnya sholat itu wajib. Yang menentukan adalah dirimu. Allah nggak mengatakan saya yang menentukan sholatmu, kamu sholat sekarang, enggak. Cuma Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, sesungguhnya sholat itu wajib yang ditentukan atas orang-orang yang beriman, atas orang-orang yang beramal. Ya. Tidak ada perintah sholat di situ. Cuma Allah katakan kalau kamu sudah kalau kamu sudah amanu, kalau kamu sudah menjadi artinya sebagai mahdinya alam semesta ini, sudah memiliki landasan atau pondasi, ya, atau mengenal Allah, ya, kamu sholat. Kamu sholat kalau kamu sudah mencapai kesadaran sejati atau kamu sudah mencapai kesadaran kepada saya, kamu sholat. Karena sholat itu intinya cuma mencegah, sahabat beriman. Dia tidak mengobati. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, berarti dia cuma mencegah, tidak mengobati. Otomatis yang sholat itu udah baik, udah beramanu, bukan beriman, amanu, udah memiliki kesadaran sejati kepada Allah. Baru kita diizinkan sholat. Bagaimana sih kalau kita masih belum amanu? Itu kan artinya nggak sinkron, artinya nggak masuk akal. Masa yang maha buruk ketemu yang maha suci? Kita yang buruk, lepas itu ketemu yang suci, artinya yang maha suci, ya nggak nyambung kan? Makanya dia dikatakan, kalau kamu sudah amanu, ya, kalau kamu sudah amanu atau sudah mengenalku, kata Allah, kamu sholat tuh. Karena sholat itu mencegah. Sesungguhnya sholat itu untuk mengingat. Dirikanlah sholat, ya. Artinya bagaimana untuk kamu mengingat. Karena sholat itu mencegah, sahabat beriman. Dia tidak mengobati. Dia tidak mengobati. Kalau kita sudah baik, dasarnya sahabat beriman, ya, sudah baik nih. Udah amanu nih, ya. Udah berkesadaran Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan ini kalau kita sudah, artinya kita sudah sampai kepada sholat, ini akan menjadi kebiasaan dalam sholat. Akan menjadi kebiasaan, artinya kita sudah mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Sudah ada landasannya dari awal, sudah sadar dari awal. Bukan sholat menyadarkan kita, tidak. Karena Al-Quran sudah juga mengatakan, sesungguhnya manusia itu bukan api, artinya bukan api yang menyadarkan. Kalau bukan mereka dirinya sendiri yang sadar, kata Allah. Sesungguhnya manusia itu bukan api yang menyadarkan mereka. Tapi bagaimana mereka, artinya diri mereka sendiri yang bagaimana untuk menyadarkan diri mereka sendiri. Kata Allah begitu. Makanya dia mencegah di situ. Sahabat beriman, ya, jangan kita, saya mau sholat nih untuk sadar. Enggak bisa kayak gitu. Karena Allah nggak mau, artinya Allah itu kan maha teliti, Allah maha suci, Allah maha benar. Dia nggak terima yang tidak benar-benar, dia nggak terima orang yang nggak suci, nggak terima dia. Karena derajatnya tinggi, sahabat beriman, Allah itu. Cuma kita kebalik, lupa yang esensial, yang awal tadi yang dikatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini lupa nih, yang awal nih dalam rukun Islam, lupa. Langsung lompat ke nomor 2. Buru-buru mau sholat. Jadi sholatnya artinya ya kayak gimana ya? Sholatnya cuma menjadi tukang sholat, ya, bukan menjadi ahli sholat. Artinya orang yang mengetahui kebenaran dalam sholat itu sendiri. Jangan kita mengikuti dengan hawa nafsu kita, sahabat beriman. Jangan kita mengikuti apa yang ada dalam pikiran kita. Tapi kita harus mengikuti dalam Al-Quran. Kalau mengatakan Al-Quran sedemikian, ya ikuti. Karena dia petunjuk, sahabat beriman. Dia petunjuk. Kalau kita mengikuti sunnah, sahabat beriman, tentang hadis, tentang sunnah, tentang perjalanan Nabi Muhammad atau perjalanan Nabi kita, dia belum sholat kok. Beliau belum sholat.
masih hijrah dulu, hijrah ke Medina, hijrah ke Mekah. Dia harus mengenal ketuhanan dulu, dia harus mengenal Allah dulu. Yang mengumpulkan ilmu ketuhanan dari para nabi-nabi kita terdahulu. Dia bertafakur dulu dalam gua Hira, sehingga sudah mengenal Allah. Allah menjemputnya, Allah mengundangnya untuk bertemu dengannya. Jatuhlah artinya perintah sholat. Kalau kita mengikuti sunnah, tapi kita artinya, bagaimana sahabat beriman? Kita juga tidak mengikuti sunnah, tapi kenyataannya kita tidak mengikuti sunnah. Seakan-akan sholat itu adalah perintah, pokoknya suatu tegasan yang betul-betul suatu perintah. Padahal sholat tidak bisa diperintah, sholat harus ikhlas. Sholat tidak bisa dipaksa, karena harus ikhlas. Karena apa? Karena sholat itu adalah hakikat, sahabat beriman ya. Karena yang berbuat adalah hakikat di dalamnya, artinya perbuatan dulu, bukan jasad. Bukan jasad itu yang ruku, yang sujud, bukan jasad. Jasad hanya mengikuti bagaimana di dalam kita sudah ruku, jasad hanya mengikuti. Kalau ruh kita sudah ruku, ya kita ikut ruku. Cuma kita terbalik, sahabat beriman. Makanya kebanyakan kita ya meyakini Allah tapi tanpa merasakan, tanpa mengalami, cuma yakin doang. Tuhan saya Allah. Tapi cuma merasakan doang, tidak merasakan, tidak mengalami. Makanya orang yang mati itu artinya orang yang tidak artinya berkodratkan Allah dan di dalam dirinya. Allah itu memandang kayak macam bangkai. Manusia itu kayak bangkai yang berjalan di atas dunia tanpa ada nama di hadapan mata Allah. Makanya Allah menegaskan, siapa yang buta mata hatinya di dunia untuk memandang, akan kubutakan matanya di akhirat untuk melihat wajah. Itu serius. Berarti itu artinya kalam-kalam yang tersirat dalam Al-Quran. Berarti itu penegasan yang serius buat Allah. Begitupun juga puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul shiyam. Ya sedukan hanya orang-orang yang amanu, bukan orang-orang Islam. Hai orang-orang Islam, kamu berpuasalah seperti bagaimana orang-orang yang terdahulu mengerjakannya. Hai orang-orang yang soleh, enggak. Hai orang-orang yang enggak. Tidak hanya mengatakan hai orang-orang yang amanah. Hai orang-orang yang sudah berkesadaran Tuhan. Hai orang-orang yang sudah memiliki kesadaran sejati. Berpuasalah kamu, karena hanya orang-orang yang memiliki kesadaran sejati yang tahu paham puasa itu. Kalau orang-orang yang amanu sudah paham puasa ini apa sebenarnya yang mereka puasakan di dalam diri mereka. Yang mereka puasakan adalah zohir, yang dikenyangkan adalah rohani mereka, sahabat. Apa zohir? Yaitu apa? Rasa egois, ya, rasa artinya bagaimana kita rasa dengki. Itu yang dipuasakan mungkin adalah lapar dan dahaga. Itu adalah rukun syaratnya dalam hukum syariat tadi. Tapi yang berpuasa itu siapa di dalam diri kita? Karena apa? Al-Quran ini cuma menyatakan tentang Allah dan Muhammad. Berarti Allah dengan sifatnya. Tidak ada manusia di situ di dalam. Tidak ada cerita-cerita manusia di dalam. Yang kamu lihat, yang kamu baca itu, yang nampak itu adalah yang tersurat. Mungkin kita baca tentang Palestina dengan Israel. Itu yang jadikan tersurat. Tapi bagaimana perumpamaan ini artinya bagaimana ayat-ayat ini kita jadikan yang tersirat. Karena di dalam Al-Quran ada yang tersurat dan ada juga yang tersirat. Sahabat beriman. Yang tersirat adalah dari dirimu sendiri yang sudah paham atau menguasai bagaimana makna-makna dalam Al-Quran, bukan setakat lagi arti atau tafsirnya, sahabat beriman. Nah, inilah yang dikatakan ulul albab, ya, orang-orang yang mampu memahami makna Al-Quran yang sesungguhnya. Karena sudah jelas Al-Quran itu kan Al-Quran, ya. Berarti Allah memerintahkan kita membaca dengan batin. Ain itu memandang, ya. Al itu Allah, itu sesungguhnya.
berarti kita hanya memandang dengan batin. Karena memang asal usulnya Al-Quran ini nggak kelihatan, dia kauni. Cuma sahabat-sahabat para nabi yang menulisnya sehingga kelihatanlah dia. Karena Al-Quran ini potensinya adalah wahyu sahabat beriman. Jadi situ tidak ada perjalanan manusia, melainkan perjalanan Allah dengan sifatnya, yaitu bersifat pada manusia. Tentang Nabi Ibrahim mungkin, tentang Nabi Musa, itu artinya sifatnya Allah yang bersifat kepada Nabi Ibrahim, yang bersifat kepada Nabi Musa. Tapi kalau kita mengartikan tentang bagaimana kita berpikiran juga bahwa kejadian ini di sana di Mekah atau kayak gimana kita nggak akan bakalan dapat petunjuk di dalamnya. Jadi yang menguasai diri manusia ini, sekali lagi saya katakan sahabat beriman, kita kenalilah dia yang menguasai diri kita ini. Sesungguhnya rasa kita, rasa di dalam diri kita, sehingga rasa ini sudah bermaujud menjadilah zahir bagi kita. Siapa yang mencintai zahir dan batinnya, itulah orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah dalam sakaratul maut. Yang mungkin ada yang mau ditanyakan sahabat beriman, silakan, atau yang mau ingin bernarasi. Kayaknya Mbak siapa tadi mau nanya? Hari ini kayaknya macam udah ngantuk deh. Enggak, belum jam 9. Iya sih. Nggak apa-apa, lanjut aja. Iya. Di sini baru jam 10 nih kan. Tadi ada yang nanya siapa ya? Coba ditulis lagi coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba cara bertobat yang benar. Waalaikumsalam. Oh iya. Hamba cara. Oh iya, ini Mbak Kasanova. Cara yang bertobat benar tadi kan saya sudah katakan sahabat beriman ya. Jangan kita bertobat dengan cara kita sendiri, yaitu kita habis sholat nangis-nangis entah. Jangan. Tapi karena dalam Al-Quran sudah mengatakannya, tobat yang paling sesungguhnya adalah matikan dirimu. Itu tobat yang sesungguhnya. Tapi tobat nasuha ya, Bang. Iya. Jangan tobat cabai. Kalau kita sudah tobat, sahabat beriman, kalau kita sudah tobat nih, ya kita sudah minta ampun kepada Allah. Lepas itu esoknya buat lagi, berarti kita sudah masuk dalam golongan orang-orang yang munafik, sahabat beriman. Astagfirullahaladzim. Begitupun juga dalam sholat ya. Mungkin kita sholat rajin subuhnya, mungkin rajin maghribnya, mungkin rajin isanya, tapi bolong di pada maghribnya, bolong kepada sunnah. Ini juga termasuk golongan orang-orang yang munafik, sahabat beriman ya. Jadi kalau kita memang artinya bagaimana kalau kita sholat terus sampai kita mati, sahabat beriman ya. Jangan kita bolong-bolongin, karena artinya bagaimana kalau kita sudah bolongin itu sudah termasuk golongan orang-orang yang munafik, karena artinya memainkan keyakinannya itu kepada Allah, artinya dengan sekedar kemauannya, dengan sekedar kehendaknya. Itu cuma main-main aja lah. Sholat nggak sholat ya terserah aku dong. Itu nggak bisa, sahabat beriman ya. Ini ada yang bertanya di bawah, apakah nafsu bisa dihilangkan, Pak Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Allah. Iya, ini sahabat berimannya, kenapa yang duluan dihisap itu adalah sholat? Ya. Karena sholat itu sudah mencakup dalam kebiasaan kita. Ya. Artinya kalau kita sudah kebiasaan kita ini sudah baik ya, sudah baik, kebiasaan kita sudah baik. Ya. Karena kita sudah memiliki kesadaran sejati apa yang dikatakan yang orang-orang yang aman tadi ya. Tentunya kalau kita akan baik. Nah, inilah kebiasaan. Makanya yang kita matikan itu adalah kebiasaan di dalam diri kita. Kenapa? Kebiasaan ini sangat sulit dirubah, sahabat beriman, daripada sifat.
daripada sifat. Kebiasaan bisa juga dia membawa sampai kita mati. Kalau sifat nafsu, sifat iya, palingan juga ya bisa kita hilangkan walaupun hari ini, tapi kebiasaan itu yang susah. Ya. Makanya Allah itu nyuruh kamu dalam bagaimana dalam kebiasaanmu hari-hari, artinya dalam menjalankan tujuh sifat Allah itu bagaimana untuk kita memperhatikan kebiasaan kita. Ya. Sifat itu bisa dirubah, sahabat beriman. Walaupun juga hari ini sifat itu bisa dirubah, tapi kebiasaan ini yang susah dirubah. Jadi yang dalam kematian itu yang sulit kebiasaan. Makanya ilmu itu artinya diwajibkan umat muslim. Berapa? Biar kebiasaannya itu baik. Bagaimana? Kebiasaannya artinya bagaimana dia berjalan kepada jalannya Allah yang tersirat tadi. Sifat itu ya tentu memang artinya wajib sifat. Di dalam sifat manusia itu ada dua. Sifat keakuannya Allah, ada sifatnya Allah atau sifatnya diri kita sendiri. Nah, kalau kebiasaan ini sudah tertanam di dalam hati kita ya, itu sudah dikatakan sifat keakuan diri. Sifat keakuan diri. Nah, jadi kalau sudah kebiasaan ini sudah masuk di dalam diri kita ya, sudah artinya mendarah daging, nah itu yang dikatakan sifat. Nah, sehingga sudah menjadi darah daging. Nah, jadi walaupun sifat ini sudah hilang, tetap kebiasaan itu masih ada, masih nyata di dalam diri kita atau di dalam perbuatan kita sehari-hari. Makanya yang dituntut adalah bagaimana kita membiasakan diri kita basiro, lepas itu kita memandang, yaitu yang dikatakan ain. Kita berbicara tanpa kalam di dalam diri kita ini, itu yang dikatakan ain basiro, melihat pada yang gelap. Bercerita dengan dalam diri kita sambil menutup mata, mungkin habis kita sholat tahajud. Kita berbicara dengan wujud kita ini, ngomong kita. Makanya di dalam kursinya Allah, apapun yang kamu ibumu berikan nama ya, apapun itu nama ya, entah itu namanya namanya artis, namanya yang kau idolakan, lepas itu kamu menjadikan namamu, itu tetap nama saya. Katanya Allah dalam kursinya. Makanya kalau kita sudah tutup mata ya, sudah basiro sahabat beriman ya, ini belum terang nih, masih gelap. Pas kita merasakan itu artinya memandang, itu sudah rasa namanya. Itulah cahaya di dalam diri kita. Cahaya itu rasa atau memandang. Dikatakan ainul basiro. Kita ngomong, kita memanggil dengan nama kita. Contohnya saya ya, Yuda. Pokoknya kita bagaimana nama kita, itu yang kita sebut sahabat. Begitupun juga kita bangun pagi, sapu dada kita ngomong dengan diri kita. Bang Yuda sehat-sehat ya. Hari ini adalah rahasia kita. Mudah-mudahan hari ini cerah bagi kita. Dipertemukan dengan orang-orang yang membahagiakan kita. Dipertemukan orang-orang yang murah rezekinya dengan kita. Kita ngomong dengan namanya, dengan nama kita. Karena Allah sudah katakan, apapun yang kamu diberikan nama itu tetap nama. Kita ngomong, jangan kita dengan keegoan kita sendiri, dengan menyepelekannya, sahabat berimannya. Udah dia bikin kamu bisa tidur, lepas itu dia mampu lagi membangunkan kamu dari tidur. Untung nggak mati saat tidur. Makanya saat kita bangun dari tidur, ya kita ngomong lagi dalam diri kita, alhamdulillah. Hari ini hari misteri bagi saya, mudah-mudahan saya diberikan keberkahan hari ini, dipertemukan dengan orang-orang yang soleh, dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Kita bermunajat di dalam diri kita, kita ngomong dengan dia. Dikatakan itu adalah ain basir, memandang itu dengan ainul basir, sahabat beriman. Begitupun juga pada orang lain, kita memandang dengan ainul basir kita tadi. Memandang dengan batin kita ini kepada orang lain, biar nggak ada apa, biar nggak ada rasa dengki, rasa iri, rasa cemburu kepada orang lain. Karena apa? Kan udah yakin tadi kalau kita memandang dengan ainul basir kita kepada orang lain, bahwa sesungguhnya mereka juga memiliki wujud-wujud yang menguasai diri mereka, yaitu percikan-percikan Allah tadi, atau kodat-kodat Allah tadi, atau nyawa itu.
Berarti kita hanya memandang, berarti mata pandangan kita ini udah kita artinya mempergunakannya dengan benar. Ya. Tidak hanya kita memandang sebelah mata yang ditutup, sehingga muncullah satu mata. Itu yang dikatakan sifat dajjal bagi kita. Atau di dalam Al-Quran dikatakan anak-anak yang yatim, anak-anak artinya yang tak memiliki saudara, atau yang tak memiliki ibu atau bapak. Kalau dalam bahasa Amalia, tapi dalam bahasa hakikat anak-anak yang yatim itu adalah anak-anak artinya orang-orang yang tidak memiliki ilmu pemahaman tentang kodrat Allah di dalam dirinya, sehingga dia merasa sunyi, padahal dia tidak merasa sunyi. Ada dirinya, ada tempat curhatnya, ada tempat dia bercerita, ada tempat dia mengeluh, ada tempat bagaimana pokoknya dia semua ada di dalam diri. Kita curhat kepada orang lain yang mungkin orang lain hanya sementara mendengarkan, itu cuma mendengarkan sementara doang, artinya nanti besok juga udah enggak ini. Tapi kalau kepada Allah kita curhat, kepada wujud kita ini kita curhat, Allah akan mendengarkan dengan getaran-getaran hati kita, dengan getaran-getaran kalbu kita. Allah udah tahu. Kita ngomong, kita berbiasakan. Nah, itulah yang dikatakan munajat. Mau sholat juga begitu, sahabat beriman ya. Mau puasa juga harus begitu. Mau sholat, kita kedepankan dulu si wujud ini yang sholat, si ruh wanita kita ini yang sholat. Jangan kita seakan-akan artinya kita yang sholat. Begitupun juga kita berbuat baik, berbuat atau mungkin menolong orang lain. Dengan bagaimana diri kita ini lebur, bahwa sesungguhnya yang menguasai diri saya ini adalah diri di dalam diriku yang artinya yang dikatakan Rabbil Alamin atau Tuhan yang manusia, atau yang menguasai diri manusia itu. Kita leburkan diri kita yang kehidupan kita ini, pasti kita datang membantu orang lain. Sesungguhnya ini adalah kekuatannya Allah. Sesungguhnya ini adalah keberkahannya Allah. Sesungguhnya ini adalah pertolongannya Allah. Kalau lagi ngomong tuh, kalau kita ngomong, kalau kita sudah ngomong, jangan sampai keakuan diri ini terikut atau yang dikatakan nafas hewan tadi. Artinya yang kita hirup udah hirup nafas, dia bergantian dengan nafasnya hewan. Kita mau bekerja begitu juga kita kedepankan dulu rohani kita, untuk kita ini rasakan dulu. Jangan cuma kita mengatakan bismillah makan, bismillah tidur, bismillah kerja. Jadi kita mengatakan la ilaha illallah, masih ada dampaknya dalam diri kita daripada kita mengatakan bismillah tanpa kita mengetahui kedudukannya bismillah itu bagaimana. Kalau kita nggak tahu kedudukan bismillah ini, seakan-akan di situ kita mengatur-ngatur Allah. Kita makan, kita atur Allah. Kerja, kita atur Allah. Kenapa? Makan bismillah. Tidur bismillah. Seakan-akan kita mengatur Allah. Tapi kalau kita sudah tahu makomnya bismillah, sesungguhnya dalam diri kita ini yang menggerak adalah kekuasaannya Allah. Berarti kita udah tahu tuh kedudukannya tuh. Berarti hanya Allah yang berkehendak di situ, atau hanya Allah yang iradah di situ, atau hanya Allah yang afal di situ, ya, bukan diri kita lagi. Karena tidak ada yang mampu berjumpa dengan Allah ya selain itu, selain batinnya tadi, selain yang menguasai diri manusia tadi, atau yang dikatakan rohnya manusia, ya, yang menguasai diri manusia. Itulah yang mewakili nama Allah tadi. Artinya yang mewakili pemilik nama Allah tadi, yaitu yang dikatakan Tuhan. Yang tidak bisa disebut, yang tidak bisa diakal-akalin, yang tidak bisa kita perumpamakan. Jadilah perlulah kita sebagai manusia harus memiliki kesadaran Tuhan, walaupun kita artinya masih dalam perjalanan untuk menjadi sadar.
Kesadaran sejati itulah yang dikatakan Sidratul Muntaha, sahabat beriman ya. Artinya kesadaran yang tak ada lagi penghujungnya atau penutup dalam kesadaran. Kalau kita sudah masuk dalam kesadaran tunggal bahwa yang mewujud hanya Allah, yang bergerak hanya Allah, itulah yang dikatakan penutupnya kesadaran atau yang dikatakan Sidratul Muntaha, penutup semua kesadaran. Tidak usah jauh-jauh, tidak usah juga terlalu tinggi ya, sahabat beriman. Langit ketiga, langit keempat, langit kelima, ya udah lumayan sahabat beriman. Kita belajar. Karena setiap langit-langit itu ada penghuninya para nabi-nabi kita, sahabat beriman. Tidak usah juga terlalu tinggi, tidak usah juga kita terlalu naik ke atas sampai kita kayak nabi. Tapi harus bagaimana kita ingin berjumpa kepada Allah, kita tidak harus nabi. Tidak harus kita tidak harus kita haji, tidak harus kita ustadz. Siapa yang berjumpa dengan Allah ya silakan. Karena di situ juga di surat di dalam Al-Quran mengatakan, sesungguhnya aku ini manusia biasa sepertimu ya Muhammad. Sesungguhnya aku ini manusia biasa sepertimu ya Muhammad. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka janganlah menyekutukan Allah. Jangan menyekutukan Tuhan itu dengan diri. Siapa yang mau ingin berjumpa ya silakan. Berjumpa dengan bagaimana? Apakah berjumpa dengan wujudnya yang nyata itu? Tidak. Karena Allah kan sudah memberikan kamu kekuasaan, sudah memberikan kamu artinya bagaimana kamu artinya nampak di situ, zohir di situ. Kalau memang Allah itu sudah mewujud, Allah itu sudah mewujud kepada zatnya, zat ini bersifat kepada diri. Itulah jasad kita inilah sebenarnya. Jasad kita inilah adalah mewujudnya Allah itu. Jasad kita inilah adalah mewujudnya dirinya Allah itu. Kekuasaannya Allah itu. Tak usah lagi kita cari-cari yang tidak ada di luar sana. Sesungguhnya yang tidak ada di luar sana, bagaimana dia sudah mewujud. Jadi wujud menjadi, artinya wujud ini sudah bersifat atau bersifat kepada jasmani sehingga jasmani ini bisa dilihat, sahabat, sehingga bisa menjadi zohir bagi kita. Tapi kalau kita masih ikut dengan kepala kita, masih kita mengikuti dengan artinya keimanan kita dengan kepala kita, mengikuti keyakinan kita kepada Allah dengan akal kita atau logika kita, tidak akan bisa sampai kepada Allah, tidak akan sampai. Makanya Nabi Muhammad ini memberhentikan malaikat Jibril pada langit kemana? Pada langit ke-6. Berhenti kau malaikat Jibril. Kenapa? Malaikat Jibril ini akan debur dia jika bertemu dengan Allah. Kenapa? Posisi malaikat Jibril adalah artinya dia sebagai penjabaran atau dikatakan jabarul atau dikatakan akal yang sehat. Bukannya dia adalah makhluk, sahabat. Karena tidak bisa dinilai artinya bagaimana pemahaman ketuhanan ini. Tidak bisa kita ukur dengan logika tentang bagaimana, tentang medis, bagaimana tentang, tidak bisa. Apa yang kita pikirkan tidak bisa. Allah memiliki sifat mustahil ya, membuat orang-orang kadang-kadang mustahil. Mustahil. Allah karena memiliki sifat mustahil. Tapi kalau kita artinya ya menerima dengan kepala kita, kita akan ikut tidak percaya karena mustahil. Apa yang tidak mustahil bagi diri kita? Apa yang tidak bersifat mustahil bagi diri di dalam diri kita? Yang tidak memiliki artinya yang tidak bersifat mustahil bagi Allah dalam diri kita adalah wujudnya itu yang tidak bersekutu dengan Allah. Kalau kepala kita ini otomatis mustahil. Masa jasad saya ini adalah rajanya Allah? Masa jasad saya ini adalah bukti kekuasaannya Allah? Mustahil itu buat kepala. Padahal Allah sudah memiliki sifat kemustahilannya. Bagaimana orang-orang yang tidak sampai ke sana? Makanya Allah itu menyuruh kita berpikir lagi. Berpikir dan terus berpikir.
Sesungguhnya Al-Quran diturunkan hanya untuk orang-orang yang berakal. Nah, di situ Allah suruh kita berpikir, berakal dengan apa nih? Berakal dengan dengkul kah? Berakal dengan kepala kah? Berakal dengan apa nih? Kadang-kadang di situ di ayat-ayat Al-Quran mengatakan bagi orang-orang yang berpikir. Nah, di situ Allah nyuruh kita lagi untuk berpikir nih. Berpikir dengan apa? Berpikir dengan kepala kah? Dengan dengkul kah? Karena kalau kita berpikir dengan kepala, ya, tidak akan masuk akal. Tapi Allah maksudkan adalah berpikir dengan kolbumu, berpikir dengan hatimu, berpikir dengan apa yang dia telah mengatakan di dalam diri. Kalau kamu ngikutin dia, itulah jalan yang sirat bagimu, jalan yang lurus bagimu, ikutilah dia. Jangan bohongin dia, jangan duakan dia, jangan setarakan dia, ikutilah dia. Itulah jalan yang akan membawa, artinya jalan yang akan membawa menuju ke hadapanku, kata Allah. Bagaimana kita mau ngikutin jalan kepada Allah? Rambu-rambunya aja udah kita, rambu-rambu lalu lintasnya jalannya Allah udah kita langgarin. Ya, dapat beriman. Udah nggak percaya kekuasaan Allah dalam diri kita. Bagaimana? Rambu-rambunya aja, kekuasaannya aja, tanda-tandanya aja udah nggak kita yakin. Bagaimana kita mau harus jalan menuju jalannya Allah? Tanda-tandanya yaitu jasad kita, pandangan kita, penglihatan kita, pendengaran kita. Itu tanda-tandanya, semua tanda-tanda kekuasaannya untuk menuju pada jalannya. Banyak kan kita merasa kita mendengar, kita yang memandang, kita yang berbicara, kita yang bergerak, kita yang hayat. Kita digulingkan oleh pikiran kita, sehingga pikiran ini menggeserkan kedudukan yang berkalam tadi, artinya yang kalam mula tadi, ya artinya geser. Sehingga yang duduk adalah keakuan diri kita. Sehingga terbesit dalam hati kita adalah keakuan kita, seakan-akan yang berbicara adalah hati kita. Padahal yang berbicara adalah keakuan diri kita. Nah, inilah pentingnya ilmu, sahabat beriman, ya, karena umat muslim artinya diwajibkan, seluruh umat muslim kata Allah harus berilmu. Karena apa? Ilmu yang mampu membuka pintu-pintu rezeki, dan ilmu juga yang mampu memadamkan api neraka, sahabat. Ya. Karena apa? Ilmu ini yang artinya ilmu ini yang artinya yang tak akan putus, yang tak akan putus dalam kematian. Amal bisa putus, sahabat beriman. Amal itu bisa putus, amalia itu bisa putus. Tapi kalau ilmu artinya ibadah, gak akan putus. Makanya kalau mau jadi amal jariah, sahabat beriman, ya, kamu melakukan amalan, lepas itu dia akan menjadikan amal jariah bagi kamu. Usahakan sampai ke dalam rasamu, usahakan sampai ke dalam wujudmu, biar menjadi apa amalanmu sebagai jariah bagi. Itu tak akan putus. Kalau sudah sampai ke dalam ini, itu tidak akan putus. Nah, itulah yang tidak akan putus, itulah yang dikatakan amal jariah. Kenapa? Sampai dia. Bukan berarti kita bangun masjid, ya, karena orang pakai banyak pasti dikatakan amal jariah. Enggak begitu. Yang dikatakan amal jariah itu amal yang sampai, amal yang sampai kepada Allah. Itu tidak putus. Kalau tidak putus, ya berarti dikatakan jariah. Artinya amalan yang sampai kita bawa mati. Sama halnya contoh, kenapa disebut ilmu amal jariah atau yang menyelamatkan orang-orang dalam kuburnya? Ya. Karena ilmu inilah yang artinya yang membuatnya dia bisa berjumpa dengan Allah. Karena ilmunya inilah yang bisa memahaminya, artinya memahamkan dirinya dalam agama. Karena ilmunya inilah ya dia bisa mampu memahamkan tentang tauhid dalam Islam. Ilmunya semua. Ilmunya. Makanya ilmu ini gak bakalan putus. Karena ilmu ini sampai kepada Allah. Makanya dia masuk dalam golongan asmaul husna, atau yang dikatakan al-ilmi, ya, sifat berilmu bagi Allah. Faham juga sifat faham bagi Allah. Ya.
paham itu artinya salah satu sifatnya Allah, sifat paham, ya, ilmu, apalagi hidayah. Jadi kita pelan-pelan sahabat, kita pelan-pelan merubah sifat, merubah perubahan kita ini artinya perbuatan, artinya kebiasaan kita. Pelan-pelan saja kita terapikan kehidupan kita, artinya kita belajarkan batin kita, ya, belajarkan batin kita, ya, bagaimana dia merasakan di dalam diri kita, bimbing batin-batin kita, belajar dengan kita mematikan diri kita, pelan-pelan saja. Tadinya aku seorang yang suka mencaci, apakah saya mampu menjadi orang yang tidak mencaci untuk hari ini? Apakah saya mampu besok untuk tidak mencaci orang? Kalau kita mampu besok, saya lanjut 3 hari. Itulah yang dikatakan hijrah. Hijrah itu bukan berarti rajin sholat, rajin puasa Senin Kamis, bukan begitu. Hijrah itu artinya kita bagaimana mendalami ilmu-ilmu yang kita telah pahamkan. Setelah kita sudah tahu kebenarannya, baru kita melakukan. Itu yang dikatakan hijrah. Inilah orang-orang yang digolongkan orang-orang yang mati syahid, mati dalam kebenaran, artinya mati dalam mencari kebenaran. Walaupun kita sudah mati syahid, tapi kalau kita belum dalam kebenaran, sahabat beriman, ya, dalam Al-Quran sesungguhnya orang-orang yang masih berhutang kepada aku, kata Allah, walaupun mereka mati syahid, mereka tak akan bukakan pintu neraka bagi mereka. Itu orang-orang yang berhutang. Apa orang-orang yang berhutang? Kalau dalam sisi amalia akan memandang kepada segi ekonomi. Apakah Allah mau duit? Jadi kita harus pakai akal logikanya, artinya akal hati kita. Apakah Allah itu kekurangan duit sehingga dituntut itu orang-orang yang berhutang? Kalau nggak ngutang, kalau masih ada hutang nggak dimasukkan dalam surga. Apakah Allah ini masih ada urusannya dengan uang? Hati kita menolak. Karena apa? Tuhan itu tidak bersifat begitu. Masa cuma karena utang kita ditolak dalam surga? Karena apa? Segala materi apa yang kita lihat itu yang dikatakan amalia. Berarti dia putus di atas dia. Tapi dalam Al-Quran mengatakan apa itu hutang? Yaitu janji. Apa janjimu? Saat kau diturunkan di alam semesta ini atau alam dunia ini sebagai pembawa batu wilayahnya Allah. Itulah janjimu. Apakah aku ini bukan Tuhanmu? Langsung diri yang tidak kelihatan tadi, yang si wujud tadi, ya, ya, Engkaulah Tuhan kami, ya Robku. Ya, Engkaulah Tuhan kami, ya Rob. Sesungguhnya artinya dia nggak mau turun si wujud ini, karena dia nyaman, sudah nyaman kepada Allah, nggak mau turun. Tapi karena itu adalah pilihannya Allah, kamu turunlah si wujud di alam dunia untuk membawa amanah sebagai utusanku, sebagai wakilku, kamu turunlah. Dia nggak mau sebenarnya si wujud ini, makanya orang yang lahir ke dunia itu bukan pilihan orang tua. Atau pilihannya anak itu sendiri untuk dilahirkan ke dunia, bukan, itu pilihannya Allah sendiri. Jadi hati-hati sahabat beriman. Makanya mereka ini ada nih di depan kita ini, banyak nih, tunggu giliran untuk diturunkan, atau tunggu pilihan-pilihan, artinya bagaimana Allah memilih mereka untuk diturunkan ke alam dunia. Makanya di atas dunianya ada yang mati, ada yang hidup, ya. Ada mereka ini di depan kita ini, cuma belum kelihatan, belum nampak kayak kita. Kenapa? Belum diberikan 7 sifat tadi. Apa? 7 sifat tadi sudah menjadi kulit bagi kita, yang sudah menjadi daging bagi kita, yang sudah menjadi rambut bagi kita, yang sudah menjadi gerak bagi kita, yang sudah menjadi pandangan bagi kita, yang sudah menjadi pendengaran bagi kita. Al-Quran dalam surat Maryam mengatakan sesungguhnya manusia itu sudah ada, tapi belum berwujud. Ya, makanya mereka ini ada di depan. Yang dikatakan apa? Yang dikatakan ma'rifat. Inilah ma'rifat. Kalau dalam posisi Al-Quran itu, yang inilah yang dikatakan an atau diri halus. Ya, inilah yang dikatakan ma'rifat.
atau diri an. Makanya an itu dia paling tinggi daripada alif. Kalau dalam Al-Quran dia kodratnya garis. Ya, ada alif, lepas itu ada garis ke atas. Nah, itu an. Dia lebih tinggi daripada alif. Karena alif yang artinya alif ini, alif aftar ini sudah maujud, sudah menjadi diri zohir ini. Yang an ini yang menguasai diri manusia ini. Nah, itulah diri halus. Itulah yang dikatakan wujud atau nyawa bagi kita. Mereka ada di depan kita ini. Ya. Tinggal aulanya aja bagaimana mereka dipilih untuk diturunkan sebagai Rasulullah atau utusanku kata Allah. Sesungguhnya setiap bangsa-bangsa aku telah turunkan rasul-rasul. Dan apa kata Allah lagi? Dan sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang bisa kamu artinya mendapatkan rahmatan. Artinya rahmatan lillahi ta'ala dari Allah itu sendiri. Sesungguhnya dalam diri berarti dirinya Allah yang dijadikan. Diri itu yang dikatakan wujud tadi. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah. Kalau dalam hukum hijayahnya Saud Masani, Rasulullah. Kalau dalam ejaan bahasa Indonesia dikatakan Rasulullah. Tapi dalam hukum hijayah Rasulullah. Utusan Allah yaitu ruhani. Sallallahu alaihi wasallam. Saya sendiri yang menyelamatkan kata Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad kita itu membawa nama sifatnya Allah. Karena apa? Itu adalah hakikat untuk menyadarkan bagaimana untuk meluruskan akhlak pada diri manusia. Itu dia membawa nama sifat Allah. Bagi yang memandangnya, bagi orang-orang yang berpikir, Nabi Muhammad itu dia membawa risalah-risalah Allah itu bagi orang-orang yang berpikir memandangnya. Kalau kita hanya setakat duduk di amalia atau di syariat, ya kita memandang dia zohir. Artinya bagaimana kita memandang rutinitasnya, yaitu yang sudah dicatat dalam hadis sebagai perjalanannya dalam rutinitasnya. Rasulullah yang mana dulu? Rasulullah yang Qadim Azali itu sahabat iman ya. Jadi makanya kalau kita dalam Al-Quran sudah mengatakan sesungguhnya saya yang zohir, berarti itu dalam konsep amalianya atau syariat bagi kita ya, atau amalia bagi kita, atau yang dikatakan saat dia atau tidak langsung. Tapi Allah juga mengatakan sesungguhnya aku juga yang batin. Nah, itu yang konsepnya ibadah atau ruhani bagi kita, atau yang dikatakan syahadah atau langsung. Jadi tidak bisa juga kita saling memberatkan di antara salah satu. Harus kita bawa dua sahabat iman ya. Jadi apa yang kamu lihat di depan ini yang tidak terlihat itu ada sebenarnya. Makanya saat kamu membuang nafasmu, dia tidak kemana-mana di situ, tidak jauh. Mereka tidak jauh di sekitar kita ini. Makanya selagi kita masih memandang wajah kita, selagi kita memandang zahir kita selagi masih mampu memandang jasad kita, tidak terlambatlah kita untuk selalu senantiasa mengingat kepada Allah. Berkesadaran sahabat beriman. Sekarang manusia di akhir zaman ini banyak sekarang artinya berlomba-lomba untuk bagaimana kita memiliki kesadaran, mencapai kesadaran. Ya. Semakin kita terbawa oleh arus akhir zaman, semakin kita digulingkan iman kita sahabat beriman. Jadi berkuatlah, berkeyakinanlah. Artinya bagaimana kita beriman dengan yang teguh. Kuatkan kuda-kuda kita, kuatkan kuda-kuda keimanan kita, keyakinan kepada Allah. Jangan hanya setakat omong-omong doang. Mengajarkan ngaji, mengajarkan juga sholat nggak apa-apa, tapi yang esensial jangan kita lupa.
sahabat beriman ya. Dengan kita bagaimana untuk mengajar anak-anak kita secara dini? Dengan kita mengenalkan asmaul husnanya dulu, tentang sifat-sifatnya Allah. Nanti dia akan sudah sampai kepada kesadaran sejati atau yang dikatakan balik. Kalau dalam bahasa hakikat, balik itu atau ayah. Di mana tempatnya Tuhan itu ayah? Kalau kita sebagai orang tua awam di situ, kita malu kepada Allah. Kita hanya mengatakan Allah itu di arsy, Allah itu di langit. Itu sudah kita mengajarkan anak-anak kita ini dalam pemahaman berhala, sahabat beriman. Nanti dia meyakini Allah itu di sana, aku di sini. Akhirnya dia terapkan dalam masjidnya, dalam masjid atau dalam sholatnya, Allah itu di imam tuh. Saya di sini nyembah, ini berhala. Sehingga dia tumbuh dewasa menjadikan satu keyakinan, tumbuh dalam hatinya. Apa yang mereka perbuat selama hidupnya sia-sia. Makanya jangan tundukkan artinya keegoan kita dengan nafsu ya. Tapi bagaimana kita tundukkan keegoan kita, nafsu kita dengan kebenaran itu sendiri. Jangan kita takut karena kita benar, sahabat. Kita takut kepada Allah. Kalau selagi masih benar kata surat Yasin, kamu tidak akan artinya tidak apa-apa gitu. Mungkin kamu tidak selamat di dunia, tapi kamu akan selamat di akhirat. Yang penting kamu berjalan di atas kebenaran. Jadi kita perkenalkan anak-anak secara dini, ya. Kasih belajar. Nanti kalau dia katakan di mana Tuhan mah, kita ambil tangan kita baru kita sentuh dadanya. Tuhan itu ada di sini. Nah, nanti kalau dia sudah memiliki, artinya bagaimana dia sudah tumbuh dewasa, dia akan mengatakan balik. Karena manusia itu ada masa-masa kesadaran sejatinya kadang-kadang timbul. Nah, ini yang dikatakan syarat sholat itu harus 3 dalam Islam ya. Syarat sholat itu ada 3. Pertama Islam, berarti harus mengenal Allah. Kedua apa? Kedua akli atau memiliki ilmu dari sholat itu. Ketiga apa? Balik. Berarti balik itu orangnya udah baik atau telah sampainya dirinya pada kesadaran artinya pada kesadaran tunggal. Artinya pada kesadaran Tuhan. Itu yang dikatakan balik. Tapi kalau dalam bahasa amalia telah mencapai umur dewasa, ya. Kalau dalam bahasa syariat. Kalau kita sudah berkesadaran, nah itu adalah 3 syarat untuk sholat. Apakah kita sudah mengenal Allah? Apakah kita sudah ada ilmunya? Apakah kita sudah memiliki kesadaran yang sehat itu atau kesadaran sejati itu? Kalau kita belum, ya jangan dulu. Ya, karena apa? Sama juga kita sholat, berarti kita sholat adalah menambah-nambah dosa dalam sholat. Karena dalam Al-Quran sudah mengatakan celakalah orang-orang yang lalai dalam sholat. Berarti sama saja tuh. Gak tahu apa-apa dalam sholat, lepas itu maksain sholat. Sama hanya kamu menabung-nabung sholat, artinya menabung-nabung dosa dalam sholat. Sholat 20 tahun kalau nggak tahu apa-apa berarti dosamu juga selama 20 tahun itu. Jangan kita mengatakan kalau kita seorang muslim hanya Allah yang tahu, tidak diterima atau tidak diterima. Itu bukan seorang muslim, itu bukan iman. Sahabat beriman, itu bukan batas iman. Iman tidak bisa pakai logika. Ya, iman tidak bisa pakai katanya tidak bisa. Keyakinan tidak bisa artinya kita memakaikan seandainya tidak bisa. Apalagi kita mengatakan hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang artinya tahu bisa diterima atau enggak. Hanya Tuhan yang tahu. Tidak bisa begitu. Karena Allah itu maha suci, maha benar. Kalau nggak suci nggak terima dia. Kalau nggak benar ya nggak terima. Makanya Al-Quran itu artinya menegaskan sebagai petunjuk apa yang kita jalankan di atas dunia ini. Kalau Al-Quran ngomong kayak gitu ya harus diikuti. Berarti ini harus kita memiliki
kenal Allah dulu baru kita salat. Karena di sini di surat An-Nisa ini sudah mengatakan sesungguhnya salat itu wajib yang ditentukan atas orang-orang yang beriman. Oh, berarti dia wajib ya, bukan kewajiban. Berarti dia wajib, bukan perintah.